maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur kepada Allah dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin, serta bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak rahimakumullah, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Sesungguhnya yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya bentuk. Sesungguhnya yang ada pada diri Rasulullah adalah sebaik-baiknya bentuk. Oleh karena itu, yang kedua, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Sesungguhnya yang ada pada diri Rasulullah adalah sebaik-baiknya bentuk dan sebaik-baiknya akhlak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memuji Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya yang ada pada dirimu Muhammad adalah akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Bapak Ibu rahimakumullah, jika berbicara tentang bentuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai Nabiullah Adam ila yaumil qiyamah, tidak ada orang yang sesempurna dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak mungkin untuk kita tiru pada diri Rasulullah. Sehingga ada peluang bagi kita untuk meniru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang baik. Bapak Ibu rahimakumullah, oleh karenanya sebagai umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kita mencintai pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping kita berbanyak shalawat kepada beliau, kita berbanyak amalan untuk bersalawat kepada beliau yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita seyogyanya meniru dari akhlak-akhlak yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu rahimakumullah, tentu dari kita tidak mungkin untuk bisa meniru dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi setidaknya ketika kita bisa melakukan dari akhlak Rasulullah, yang pertama, kita sudah menjalankan perintah Allah dalam Al-Qur'an Karim, yaitu laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kita bisa menirunya, jika kita bisa mengikutinya, maka itu merupakan akhlak yang mulia dimanapun kita berada. Yang kedua, jika kita meniru dan meneladani dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga merupakan satu pahala. Karena yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sunnah, dan jika kita mengikutinya, maka itu merupakan pahala bagi kita. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati, terkhusus pada kajian kita pada sore hari ini dan beberapa waktu akan kita bahas, akan kita detail terkait dengan akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh, meniru dari akhlak yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sore hari ini yang kita bahas adalah adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan. Dan tentunya kita tidak akan bisa sempurna di dalam pembahasan
namun setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan cara beliau di dalam makan. Yang pertama, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan, maka yang diutamakan pertama kali adalah halal, makanan yang halal. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum mu'minun. Halalan thayyiban. Jadi Rasulullah memilih makanan yang halal thayyiban. Di samping halal juga menyehatkan, bagus. Halal berarti perlawanan dari haram. Halal berarti perlawanan daripada haram. Dan haram itu jika kita lakukan maka itu berdosa. Rasulullah menghindari makanan-makanan yang haram. Makanan yang haram itu ada dua. Yang pertama ada haram asli. Haram asli memang secara hakikinya itu haram. Contoh makanan atau minuman yang memabukkan, khamr dan lain sebagainya. Atau makanan seperti hanya hewan yang diharamkan, anjing, babi, ular, kodok dan lain sebagainya. Itu haram. Dengan proses bagaimanapun, jual beli atau disembeli model bagaimanapun, kalau sudah haram tetap haram karena itu najis, dan najis adalah perkara yang haram. Dipaten dengan cara jual beli atau apa itu tetap haram, karena jual beli tidak boleh dari perkara yang haram atau najis. Satu. Jadi Rasulullah mengutamakan makanan yang halal atau ibadah. Yang kedua, ada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan makan haram. Ada dua tadi itu. Yang kedua ada haram sababi. Yang pertama haram asli, yang kedua haram sababi. Haram sababi aslinya halal, akan tapi cara memprosesnya ini tidak benar, maka itu jadi haram. Dan ini dalam bab muamalah, bab ini tidak diterangkan secara detail di dalam kitab fikih terkait dengan hal-hal yang haram. Aslinya halal, kambing halal, tapi kambingnya tetangga kita curi, kita potong, kita masak dengan masak yang benar tanpa izin, ini juga haram. Kambingnya halal, tapi prosesnya nggak benar, jadi akhirnya jadi haram. Atau memang milik kita, kambing milik kita, tapi prosesnya tidak kita potong, tidak dengan cara memotong, dibunuh, dipukul sehingga jadi mati, maka itu jadi bangkai, dan bangkai haram hukumnya. Atau makanan yang halal, di warung-warung kita ada warung makan halal, nasi bebek, nasi goreng atau apapun. Akan tapi uang yang buat kita makan, yang kita buat cara makan itu uang haram. Kita beli dari uang hasil mencuri, hasil korupsi, atau yang apalah yang tidak cara benar. Makanannya halal, tapi uang yang kita pakai jadi dari barang yang haram, dari cara yang haram atau tidak diperbolehkan, maka itu sama halnya kedua-duanya adalah haram. Jadi sekali lagi haram ada dua, ada haram sabab, ada haram asli, memang hasilnya halal, haram, ada haram itu haram seperti, dan itu kedua-duanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk menghindarinya. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adab makan atau adab memulai makan. Yang kedua yaitu menyebut nama Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha, "Idza kala ahadukum falyadhkur ismallah, fa inna siya yaqulu ismallah fi awwali falyaqul bismillah awwalahu wa akhirahu." Sebelum kita memulai makan, maka mulailah dengan bacaan basmalah.
atau menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, atau ditambah dengan doa Allahumma barik lana dan seterusnya itu. Nah itu yang pertama, menyebut nama Allah. Fa inna syi'a, dan kalau lupa, fa inna syi'a yaitu Rasulullah fi awali fa yaqul bismillahi awalahu wa akhirahu. Dan ketika kita lupa, saking bagusnya makanan, saking enaknya makanan, akhirnya kita tergiur lupa sehingga tidak baca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Maka di tengah-tengah saat ingat, maka segeralah mengucapkan bismillahi awalahu wa akhirahu. Ini adab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan. Yang kedua, adab daripada Rasulullah, tata cara dari Rasulullah, akhlak Rasulullah ketika makan, diceritakan tidak akalah hadukum falyakul biyamini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan dengan menggunakan tangan kanan, dan ini berdasarkan dari hadis yang diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, idza akala hadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini fa inna syaitana yakulu biyamini wa yashrabu bisimani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita. Di samping itu Rasulullah juga memberikan contoh ketika Rasulullah makan itu dengan tangan kanan, tangan kanan bukan tangan kiri. Dan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah ketika perbuatan itu baik, itu selalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dengan tangan kanan, kaki kanan. Anak Aisyah diceritakan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qala kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbu at-tayammum mastata'a bi tuhrihi wa tanahulihi wa tarajulihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senang ketika melakukan segala apapun itu diawali dengan kanan, selama itu baik. Contoh, mau pergi ke masjid, melangkahkan kakinya dengan kaki kanan, makan dengan tangan kanan, pakai pakaian dengan sebelah tangan kanan, tangan dimulai dari bahu sebelah kanan. Pokoknya semua kebaikan yang diperbuatan baik selalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dengan kanan. Itu. Yang kedua, Yang ketiga, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa idza saqatat min ahadikum luqmah falyutit makan biya ada liyakuluha wa la yada'a syaitan. Yang kedua tadi yaitu Rasulullah selalu menggunakan dengan kanan karena syaitan itu melakukan sesuatu dengan kiri, makan dengan kiri, andaikan melakukan apapun itu selalu dengan kiri. Nah, kita sebagai orang mukmin, umat dari Nabi Muhammad SAW, kita jangan meniru syaitan, kita meniru Rasulullah. Yang ketiga, fa idza saqatat min ahadikum luqmah falyumit makana biha minal adha summa yakuluha wa la yada'a syaitan. Kemudian yang ketiga, jika kita makan, dan ini ada dari Rasulullah SAW dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, jika kita makan kemudian ada salah satu dari makanan kita ini yang terjatuh, maka segera ambil. Kita makan nasi dan ada beberapa makanan kita yang terjatuh, entah lauknya atau apa, kita hilangkan kotorannya, selama itu tidak najis, kemudian kita makan. Jangan ditinggalkan, karena itu kalau jika kita tinggalkan, maka itu peluang bagi kita untuk menikmatinya. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk kajian pada saat ini saya akhiri terlebih dahulu dengan bahasan
terkait dengan adab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan, dan tentunya masih banyak, dan insya Allah akan kita sambung dengan pertemuan di pertemuan berikutnya. Dan selanjutnya kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bila ada pertanyaan dari kajian kami atau seputar terkait dengan kajian kami selama ini, mohon bisa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah selama kami bisa menjawab, maka akan kami jawab pada video-video berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.